Terlihat ada sosok wanita berpakaian serba kuning memperhatikan ke arah mereka sambil tertawa cekikikan. Ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan perempuan yang tadi. Terdengar kembali dan sosok itu tepat ada di atas mobil. Dan ternyata menurut warga sekitar memang sudah banyak orang yang hilang dan tidak ditemukan lagi di tempat yang angker itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, kita ketemu lagi dengan saya Yudi dan tim Malam Mencekam kembali di Klasik Horror Story. Kisah ini adalah pengalaman dari Raden yang tinggal di Bandung. Kisah yang paling mengerikan ketika melakukan eksplor di tempat-tempat yang angker. Raden mempunyai tim dan memang mereka sering melakukan eksplor ke tempat-tempat yang menurut mereka dan warga memang angker. Cerita ini dimulai ketika mereka diajak kolaborasi untuk konten sebuah YouTube bersama tim eksplor lainnya di daerah Cimahi. Menurut informasi, ada area tempat bekas outbound yang sudah terbengkalai di sana. Situasinya seram dan memang angker. Saat itu juga mereka langsung mengatur jadwal untuk melakukan penelusuran. Singkat cerita, mereka sepakat untuk melakukan eksplorasinya di malam Jumat agar lebih seru menurut mereka. Hari Kamis pun tiba. Mereka berangkat satu tim yang berjumlah 3 orang. Ada Raden, ada Sandi, dan Ben. Mereka berangkat menggunakan mobil dari Banjaran, Bandung Selatan menuju Cimahi. Karena lokasi penelusuran berada di daerah Cimahi. Ketika di perjalanan, mereka melakukan komunikasi lewat WA dengan tim lain yang mengajak collab. Mereka bertanya ke Raden, apakah mau langsung ke lokasi atau ketemu bareng dulu. Tapi karena Raden dan kawan-kawan lokasinya cukup dekat ke tujuan,
Raden mengatakan untuk langsung ke lokasi saja. Saat di jalan menuju tujuan, karena mereka memang nggak tahu tempatnya, mereka coba nyari di Google Map dan ternyata memang ada. Ketika mereka hampir sampai ke lokasi yang melewati jalan rusak serta pohon-pohon yang besar-besar, terlihat dari kejauhan memang sudah tampak patung-patung besar bekas outbound. Sebelum sampai ke lokasi tujuan penelusuran, terlebih dahulu mereka harus melewati 3 gerbang. Di gerbang pertama ada 2 penjaga, 2 orang laki-laki. Raden dan kawan-kawan harus izin dulu kepada penjaga itu. Perkenalkan diri kalau mereka adalah tim explore yang akan melakukan penelusuran di tempat tersebut. Penjaga tersebut hanya mengangguk, gak berkata apapun, dan langsung membuka gerbang begitu aja. Raden pun mengucapkan terima kasih sembari memberikan rokok, namun tidak digubris oleh penjaga tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju gerbang kedua. Di gerbang kedua, karena memang sudah lama rusak, jadi bisa langsung masuk. Hanya jalannya masih bisa dilewati dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka putuskan untuk memarkirkan kendaraan di gerbang kedua, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki ke gerbang ketiga. Mereka berjalan bertiga. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka berjalan bertiga. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di jalan menuju gerbang 3, keadaan agak aneh. Di tempat yang benar-benar sepi seperti itu, kok ada warung kopi kecil yang masih buka. Dan dijaga oleh ibu-ibu. Mereka berpikir positif saja saat itu. Mungkin di lingkungan itu ada proyek yang sedang dikerjakan. Tanpa pikir panjang, mampirlah mereka ke warung kopi tersebut sambil menunggu tim yang mengajak collab tadi. Di warung itu mereka pesan 3 gelas kopi sambil bertanya-tanya kepada ibu warung tentang tempat itu. Namun ternyata ibu warung tidak bisa berbicara dengan lancar alias gagu. Sepintas ada perkataan yang agak jelas yang dapat mereka dengar, yaitu tong sompral. Dalam bahasa Sunda yang artinya jangan ngomong sembarangan, dengan mimik wajah agak kesal. Tak lama kemudian ibu tersebut seperti akan menutup warungnya.
Melihat situasi itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke lokasi yang dituju. Raden coba menghubungi kembali tim yang mengajak mereka kolaps. Namun di sana memang susah mendapatkan sinyal. Mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju tempat tujuan. Tiba di tujuan, dari kejauhan terlihat ada beberapa orang yang seumuran dengan mereka. Mungkin ada sekitar 5 orang yang sedang menunggu. Raden pikir mereka adalah tim yang mengajak kolaps tadi. Raden mendekati lalu bertanya, dan mereka menjawab iya. Tak terlihat ada yang aneh pada saat mereka berbincang tentang penelusuran tempat itu. Singkat cerita, mereka mulai melakukan penelusuran dan tim dibagi menjadi 2. Tim mereka yang ngajak kolaps di paling atas dan tim Raden dan kawan-kawan di bawah. Raden melihat mereka bergegas berjalan ke atas. Namun baru beberapa menit mereka mulai melakukan penelusuran. Mereka bertiga melihat di atas area bekas Flying Fox terlihat ada sosok wanita berpakaian serba kuning memperhatikan ke arah mereka sambil tertawa cekikikan. Sontak mereka kaget dan ketakutan. Lalu mereka lari tunggang langgang karena panik. Berlari terpisah tanpa arah. Raden berinisiatif lari ke bawah menuju ke gerbang 2 tempat tadi mereka berkumpul. Karena pikir Raden, mereka juga pasti ke sana. Tiba di gerbang 2, Raden kaget bukan kepala. Karena dilihatnya ada beberapa orang yang datang dan diketahui ternyata mereka itulah tim yang ngajak kolaps Raden dan kawan-kawan. Serta mereka memohon maaf kepada Raden dikarenakan mereka terlambat datang karena mereka harus menunggu teman yang lain. Di sisi lain, Raden langsung terdiam 1000 bahasa, gak bisa ngomong apa-apa, hanya terpikirkan. Jadi tim yang tadi itu siapa ya? Karena baju dan orang-orang yang pertama ketemu tadi benar-benar sama persis. Raden di situ mulai panik dan bilang ke mereka kalau Raden akan mencari teman-teman yang lain dulu karena tadi sempat terpisah. Tanpa berpikir panjang, Raden langsung lari ke tempat parkir kendaraan mereka. Namun anehnya, Raden malah kembali lagi ke gerbang kedua. Tapi mereka orang-orang yang ngajak kolaps itu sudah tidak ada. Raden benar-benar bingung, gak tahu harus gimana. Raden terus lari panik ketakutan. Sebisa mungkin Raden terus berdoa sambil berlari. Dan akhirnya ketemu tempat di mana mereka parkir tadi.
Dalam keadaan yang panik, Raden langsung menuju ke mobil karena dilihatnya Ben dan Sandy ada di dalam mobil. Tapi ketika akan masuk ke mobil, Ben dan Sandy sama sekali tidak merespon. Raden terus menggedor-gedor pintu sekeras mungkin, tapi mereka tetap tidak menggubrisnya. Hanya diam dengan tatapan yang kosong. Dan anehnya, secara tiba-tiba mereka hilang dari dalam mobil. Raden semakin panik lagi ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan perempuan yang tadi. Terdengar kembali dan sosok itu tepat ada di atas mobil. Tanpa berpikir panjang, Raden berlari lagi dari tempat itu. Pikir Raden, mungkin teman-temannya lari ke warung tempat tadi mereka ngopi. Sampainya di sana, ternyata tidak ada orang sama sekali. Dan warung yang tadi terlihat benar-benar berbeda. Terlihat seperti warung yang sudah lama sekali ditinggalkan. Rumput-rumputnya menjulang tinggi. Padahal tadinya gak seperti itu. Raden benar-benar takut dan panik. Dia berdoa sebisa-bisanya, lalu berlari kembali ke gerbang pertama dan terus berlari lagi menuju gerbang kedua. Terus menerus bolak-balik lagi, lari lagi dan balik lagi. Sampai akhirnya Raden melihat ada bangunan seperti villa yang berpenghuni karena terlihat ada lampu menyala. Tanpa berpikir panjang, Raden langsung menuju villa tersebut. Namun tidak ada orang sama sekali. Raden memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu pagi karena jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Raden mencoba menelepon, tapi sayangnya gak ada sinyal sama sekali. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya Raden merasa agak lega karena terdengar suara azan subuh. Raden langsung turun lagi ke tempat parkir dan melihat ada banyak orang di sana. Dan benar saja, Sandy dan Ben beserta warga sekitar ada di sana. Mereka bilang kalau mereka sudah mencari Raden selama 2 hari. Padahal perasaan Raden baru tadi cuma sebentar dan belum lama. Raden menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada mereka. Dan ternyata menurut warga sekitar memang sudah banyak orang yang hilang dan tidak ditemukan lagi di tempat yang angker itu. Sobat Malam Mencekam, itulah satu kisah pengalaman yang nyata yang dialami oleh Raden. Nantikan kisah-kisah yang tidak kalah horor dan mencekam lain, tentunya di Kelas Horor.
Story.